Jika Anda seorang penggemar sepak bola dan apabila Anda seorang pencinta tim nasional Indonesia, tentunya Anda tidak ketinggalan dengan pemberitaan yang sedang hangat-hangatnya yang lagi viral dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Ya, apalagi kalau bukan tentang Piala AFF U19 yang sedang berlangsung tentunya di Indonesia. Nah, kira-kira berita apa yang hangat yang sedang viral tentang pelaksanaan AFF U19 ini pada tahun 2022 ini tentunya sangat berkaitan dengan kegagalan tim nasional U19 Indonesia lolos ke babak semifinal. Kita tahu bahwa tim nasional Indonesia U19 harus menerima kenyataan pahit di mana timnas kebanggaan kita, ya tim Garuda Muda kita tidak berhasil melangkah lebih jauh di turnamen Piala AFF U19, apalagi ini berlangsung di Indonesia sendiri, di mana dengan adanya sebuah regulasi ataupun ada aturan dari AFF yang memberlakukan sistem head to head, jadi bukan selisih gol yang diberlakukan. Padahal kita tahu bahwa Indonesia di Piala AFF U19 ini menuai ataupun memetik hasil yang sebetulnya sangat positif sekali, di mana di babak penyisihan grup timnas U19 tidak pernah mengalami kekalahan. Tercatat Indonesia meraih kemenangan atas Filipina, atas Brunei, kemudian menang juga melawan Myanmar, sementara draw ataupun imbang berhadapan dengan Thailand dan juga Vietnam. Artinya kalau dari poinnya Indonesia di sini meraih angka 11, ya, itu sama dengan poin yang dikumpulkan oleh Vietnam dan juga Thailand. Namun karena adanya sistem head to head, otomatis Indonesia dalam hal ini gagal melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya justru Thailand dan Vietnam yang berhasil melaju ke babak semifinal, karena pada pertandingan terakhir yang mempertemukan Vietnam dengan Thailand itu berkesudahan dengan skor akhir imbang 1-1. Justru pertandingan antara Vietnam dan Thailand di penyisihan grup terakhir inilah yang menjadi kontroversi, khususnya bagi netizen, bagi bola mania di tanah air. Mereka mempermasalahkan, ya, di mana menurut asumsi-asumsi dari para pencinta bola di tanah air beranggapan ataupun menganggap bahwa Thailand dengan Vietnam melakukan yang namanya sepak bola gajah, ataupun mereka main mata untuk sama-sama bisa lolos ke babak semifinal, di mana pada pertandingan tersebut, terutama sekali pada menit ke-74 setelah Thailand unggul 1-0, kemudian Vietnam berhasil menyamakan skor 1-1. Nah, dengan skor 1-1 ini sudah otomatis, ya, berapapun skor yang diraih ataupun berapapun kemenangan yang diraih Indonesia di pertandingan lainnya itu tidak berpengaruh. Tetap saja Thailand dengan Vietnam yang akan lolos. Dan di situ dari video yang kita nonton sama-sama itu menunjukkan bagaimana baik Vietnam maupun Thailand setelah skor imbang 1-1 itu mereka seolah-olah tidak berambisi lagi atau tidak berniat lagi untuk mencetak gol, atau kedua tim ini salah satu diantaranya sepertinya tidak ada yang berniat untuk meraih kemenangan pada pertandingan ini, karena mereka sudah sangat puas dengan hasil imbang 1-1 yang sudah meloloskan kedua tim ini ke babak semifinal. Dalam hal ini PSSI juga sudah melakukan protes, ya, sudah melakukan protes ke AFF untuk sekiranya AFF bisa melakukan investigasi
dalam pertandingan ini, apakah betul-betul ditemukan indikasi adanya main mata, adanya sepak bola gajah ya, yang dilakukan oleh tim Vietnam dan juga Thailand. Namun sampai sekarang hasilnya itu belum keluar. Dan pada saat yang bersamaan sebetulnya Indonesia ya, karena pertandingan penyisian grup itu bersamaan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juli ya, dalam waktu yang bersamaan di dua tempat yang berbeda. Dalam waktu yang bersamaan tim nasional Indonesia sebenarnya menggasak Myanmar dengan skor 5-1, sementara Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Inilah yang menimbulkan kekecewaan yang sangat besar, terutama bagi pecinta bola di tanah air. Mereka menganggap bahwasanya regulasi ataupun aturan AFF yang memberlakukan sistem head to head ini, di mana sistem head to head ini dianggap sudah tidak relevan lagi ya, karena sebetulnya FIFA dan juga AFC itu sudah tidak memberlakukan lagi. Sekarang ini yang sering dipakai adalah sistem selisih gol. Dan walaupun pada babak semifinal kedua tim yang dianggap melakukan sepak bola gajah ini yang menimbulkan kekecewaan bagi pencinta sepak bola tanah air, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Kita tahu ya, di babak semifinal keduanya juga gagal meraih hasil yang positif, di mana Vietnam dibantai oleh Malaysia dengan skor 3-0, sementara Thailand sendiri dikandaskan oleh Laos dengan skor 2-0. Artinya Malaysia dan Laos adalah dua tim yang berhak atau lolos ke babak final Piala AFF U19 tahun 2022, sementara Thailand dan Vietnam hanya akan memperebutkan juara ketiga dan akan bertanding pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 ini. Walaupun kedua negara tersebut meraih hasil yang mengecewakan di babak semifinal, akan tetapi rupa-rupanya netizen Indonesia ya, para fans tim nasional Indonesia terlanjur kecewa dan menuntut ya, meminta dengan sangat kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola Nasional agar supaya keluar dari AFF ya. Jadi para pencinta bola di tanah air itu menyerukan ya, bahkan itu sangat ramai sekali di media sosial, menyerukan untuk supaya PSSI mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah tindakan, yaitu keluar dari AFF dan bergabung dengan federasi sepak bola di Asia yang lain, misalnya bergabung dengan federasi yang di Asia Timur misalnya, di mana di situ ada Korea, ada Jepang, ada Cina dan lain-lainnya, ataupun di federasi-federasi yang lain, asalkan tuntutan dari fans timnas ini adalah harus keluar dari AFF selaku federasi sepak bola yang ruang lingkupnya itu di Asia Tenggara. Karena AFF ini sudah dianggap sebagai sebuah konfederasi yang yang sangat mengecewakan, terutama sekali ya penggemar sepak bola di tanah air. Nah, kira-kira dalam hal ini menurut aku Prof, apa yang harus diambil, tindakan apa yang harus diambil oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Nasional? Apakah tetap bertahan di AFF ataupun keluar dan mencari federasi lain? Nah, menurut pendapat dari aku Prof di sini, tentunya kita sadari ya, kita pahami kekecewaan dari para fans tim nasional Indonesia, di mana Indonesia yang harusnya lolos ke babak semifinal dan bahkan bisa meraih juara di Piala AFF U19 2022 ini, karena apalagi berlangsung di Indonesia ya, kita sebagai tuan rumah tentunya sangat berkeinginan sekali, berhasrat sekali untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Akan tetapi sebuah kenyataan pahit harus kita terima, gagal dia melangkah ke babak semifinal hanya gara-gara adanya aturan ataupun regulasi yang dianggap merugikan tim nasional Indonesia. Akan tetapi tentu kita harus berpikir secara positif juga, bahwa
apakah dengan keluar dari AFF itu menguntungkan atau membawa dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan sepak bola nasional sendiri. Jadi menurut pendapat dari Aku Vlog di sini bahwa Aku Vlog tidak mendukung untuk keluar dari AFF ataupun tidak menyerukan juga untuk tetap bertahan di AFF. Artinya menurut pendapat kami bahwa apa kira-kira yang dianggap terbaik bagi tim nasional Indonesia mulai dari U16, U19, U23 dan juga tim nasional senior ya, apa yang terbaik itulah yang harus diambil ya, yang harus diambil oleh PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Nasional. Artinya apapun yang bisa memajukan sepak bola nasional, bisa membantu perkembangan dan perbaikan serta kemajuan dari tim nasional kita ke depannya, ya tentunya kita harus dukung ya. Jadi kita tunggu, sekaligus kita tunggu hasil investigasi dari AFF, bagaimana hasilnya nanti, dan sekaligus juga kita menunggu langkah atau keputusan yang akan diambil oleh PSSI, apakah tetap bertahan atau haruskah mundur dari AFF. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.